menikah tapi gak mau punya anak. Takut kalau nanti anakku hidupnya bakal susah kayak aku. Duh, dunia makin kacau. Gak mau kalau nanti anakku ngerasain pahit-pahitnya dunia. Aku sama pasanganku udah cukup bahagia kok dengan hidup berdua aja. Dan beragam alasan-alasan lainnya yang melatar belakangi para perempuan atau pasangan yang memilih child free. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai child free, yuk aku jelasin dulu apa sih itu child free. Menurut laman Hello Edu, istilah child free mengacu kepada keputusan seseorang ataupun pasangan untuk tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak. Selain itu, menurut Oxford Dictionary, istilah child free merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau pasangan tidak memiliki anak karena alasan yang utama, yaitu pilihan. Cambridge Dictionary pun mendefinisikan istilah child free hampir serupa seperti apa yang dijelaskan oleh Oxford Dictionary, yaitu kondisi di mana seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak. Oke, tadi kan kita udah ngebahas pengertian dari child free. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan kenapa sih ada perempuan atau pasangan yang memilih dan memutuskan untuk child free? Ternyata alasannya cukup beragam nih teman-teman. Yuk disimak. Alasan pertama yang menyebabkan seseorang atau pasangan memilih untuk child free ialah karena ia memiliki masa lalu sendiri tentang keluarganya. Ia tumbuh dan melihat apa yang terjadi di dalam keluarganya, sehingga apa yang ia lihat semasa kecil pun akan memengaruhi pilihannya ketika ia dewasa. Dan latar belakang keluarga pun dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk child free nih teman-teman. Yaitu ketika seseorang memiliki keluarga yang memberikan kebebasan padanya untuk memilih dan memutuskan segala hal. Sehingga ketika ia memutuskan untuk child free, ia tidak akan mendapat tekanan dan tanpa penghakiman dari pihak keluarga. Justru sebaliknya, ia akan merasa didukung. Lanjut ke alasan selanjutnya yuk teman-teman. Nah, salah satu alasan yang cukup menarik dari pasangan yang memilih untuk child free adalah karena berkaitan dengan isu maupun masalah lingkungan. Beberapa pasangan atau perempuan yang memutuskan untuk child free menilai bahwa populasi penduduk di bumi ini semakin meningkat. Akan tetapi, populasi yang meningkat tersebut tidak sejalan dengan kesehatan bumi serta ketersediaan pangan. Sehingga, child free pun akhirnya dipilih sebagai salah satu langkah yang dapat ditempuh. Selain alasan masalah lingkungan, beberapa pasangan yang memutuskan untuk child free pada umumnya merasa nggak yakin akan kemampuannya dalam merawat maupun mengasuh anak. Sehingga hal tersebut pun menjadi suatu kekhawatiran bagi pasangan. Keadaan finansial seseorang ternyata menjadi salah satu faktor seseorang memutuskan untuk child free. Ketika pasangan telah memutuskan untuk child free, kemungkinan mereka telah memperhitungkan kemampuan finansial atau bahkan hingga kemungkinan-kemungkinan soal membiayai tumbuh kembang sang anak. Apabila dalam perhitungan tersebut, rupanya pasangan maupun individu merasa tidak mampu, maka mereka pun memutuskan untuk child free. Sehingga mereka akan lebih fokus dalam mengalokasikan dana untuk kebutuhan-kebutuhan pribadinya saja. Oke, kita masuk ke alasan terakhir nih teman-teman. Nah, perempuan atau pasangan yang memilih untuk child free, alasannya bisa jadi karena alasan personal aja. Seperti gak ada alasan khusus, hanya aja mereka memilih untuk child free sebab mereka merasa nyaman dengan kondisi tersebut. Mungkin juga beberapa orang memiliki pandangan bahwa lebih aman, baik itu secara finansial maupun fisik, untuk memilih child free.
Nah, itu dia beberapa alasan dari pasangan-pasangan yang memilih untuk child free. Gimana nih menurut teman-teman? Kasih pendapat teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan dampak child free untuk kesehatan. Keputusan child free seorang perempuan maupun pasangan rupanya dapat berdampak pada sisi biologis atau kesehatan. Ada beberapa dampak kesehatan yang dapat dirasakan ketika seorang perempuan maupun pasangan menjalani pernikahan untuk child free. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, mengatakan bahwa pilihan hidup menjalani child free atau menikah tapi memilih tidak punya anak memiliki sejumlah dampak kesehatan hingga risiko biologis, terutama bagi kaum wanita. Dari sisi biologis, Dr. Hasto mengatakan kebanyakan para wanita yang mengidap tumor dan kanker rahim adalah mereka yang tidak memiliki anak atau yang memiliki hanya satu orang anak. Mengutip laman cancer.org, kanker rahim dapat menyerang wanita tanpa memandang usia. Namun, lebih sering menyerang mereka yang tidak pernah memiliki anak atau mereka yang memiliki anak pertama setelah usia 35 tahun. Mereka yang mengidap tumor rahim, risiko lebih cenderung meningkat pada mereka yang nuliparitas atau tidak punya anak ataupun punya anak hanya satu. Pun dengan tumor dan kanker payudara, Dr. Hasto mengatakan tumor dan kanker payudara cenderung banyak menyerang wanita yang tidak menyusui. Mengutip laman Cancer Center, wanita yang belum memiliki anak atau yang memiliki anak pertama setelah usia 30 tahun mungkin memiliki peluang sedikit lebih tinggi terkena kanker payudara. Itu karena jaringan payudara terpapar lebih banyak estrogen untuk jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, ada juga kista endometriosis, di mana sekitar 30-50% wanita yang mengalami endometriosis biasanya juga mengalami gangguan kesuburan atau infertilitas. Meski endometriosis dapat mengganggu kesuburan, ada beberapa solusi yang mungkin bisa dijalani pasien agar bisa hamil, tergantung pada usia dan tingkat keparahan endometriosisnya. Oleh karena itu, jangan anggap kalau tidak punya anak itu bebas dari risiko. Pengetahuan kesehatan reproduksi perlu dibangun, terlebih karena perempuan siklusnya jalan terus. Setiap bulan telurnya kecil, membesar, kemudian pecah dan menstruasi. Ketika wanita pernah hamil, siklus itu di-stop selama 9 bulan. Dan itu ada baiknya mengistirahatkan rahim dari putaran siklus hormon itu. Lalu, bagaimanakah Islam dalam memandang child free? Ini keluar dari ajaran Nabi. Apa kata Nabi? Aku suka pada umatku yang beranak banyak, berketurunan banyak, umatku yang banyak. Tapi kan pendidikan tinggi, bilnya mahal. Ayo. Mungkin ini pemikiran kuno. Nenek-nenek zaman dulu, banyak anak, banyak rezeki. Sekarang makanya nggak mau panen. Ini yang salah. Kita nggak percaya, kita nggak tahu rezeki kita tuh berapa. Emang ada yang tahu? Nggak ada yang tahu rezeki kita ada di mana. Dari mana kita tahu bahwa nantinya anak kita itu akan juga sama susahnya dengan kita? Tidak ada yang tahu. Kalau sekarang hidup kita susah, maka kita harus berpikir bahwa anak kita akan lebih bahagia dari kita, lebih hidup, lebih senang daripada kita. Tapi gimana caranya orang yang hidupnya susah begini? Kita nggak tahu bahwa hidup kita itu nanti akan seperti apa, tapi kita udah membatasi bahwa nanti akan susah. Jangan sampai kita terbawa oleh pemikiran-pemikiran tadi yang tidak bertanggung jawab, yang nggak mau bertanggung jawab. Punya anak tanggung jawab, punya keluarga tanggung jawab. Karena nggak mau punya tanggung jawab, akhirnya nggak mau punya anak, nggak mau nikah. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang mau bebas. Semoga kita semuanya
terbebas dari pemikiran-pemikiran yang merusak, yang menjauhkan kita dari apa yang sudah Allah tetapkan. Tujuan menikah adalah salah satunya punya anak. Tujuan menikah itu punya anak, berketurunan. Kalau kemudian ada satu pemikiran yang bilang tidak ingin punya anak, maka dia keluar dari apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, itu dia pembahasan mengenai child free. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah keputusan seorang perempuan atau pasangan yang memutuskan untuk child free adalah keputusan yang tepat? Yuk tulis komentarmu di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Muslimah Times ya. Dan nantikan konten-konten terbaru dari kami. See you. Assalamualaikum.